Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Muhammadiyah Sumut Channel dalam program podcast Infomu, di mana dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama Bis Nugraha di sini, sahabat dakwah Muhammadiyah yang kami banggakan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan notifikasi loncengnya kamu harus lakukan supaya channel Muhammadiyah Sumut Channel ini lebih berkembang lagi. Banyak sekali hal-hal, segmen-segmen yang sudah kita bahas, mulai dari ekonomi, amal usaha Muhammadiyah, bahkan politik. Kali ini kita akan mengangkat salah satu amal usaha Muhammadiyah yang termasuk unggul di Sumatera Utara untuk bidang pendidikan. Salah satunya sekolah. Ini kita akan bahas tuntas langsung ya, bersama kepala sekolahnya langsung kita hadirkan. Alhamdulillah dari Tanjung Anom, ini jauh banget ini kalau udah ke SMA aja ya. Kabupaten Deli Serdang ya Bu ya. Nah, tapi sebelum kita berbincang-bincang, Bes punya pantun di hari ini. Siang hari terkadang terasa gerah. Cakep Bes. Enaknya minum es pepaya. Kalau ingin masa depan anak Anda cerah, SMK, SPP, Snakma Muhammadiyah jawabannya. Kita lihat kepala sekolah SMK, SPP, Snakma Muhammadiyah, ada Ibu Nur Aisyah SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bes. Gimana? Sehat Bes? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya, perjalanannya tadi dari Deli Serdang kemari Bu, jauh itu? Dekat di hati Bes. Jadi tak ada yang jauh. Alhamdulillah. Nah Bu, tema kita pada hari ini adalah membangun sekolah peternakan yang unggul. Tapi mungkin boleh dijelaskan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah, ini namanya ini termasuk panjang ya kan, SMK, SPP, Snakma Muhammadiyah. Mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang profil dari SMK, SPP, Snakma Muhammadiyah ini Bu. Baik, terima kasih Bes. Sahabat dakwah Muhammadiyah, hari ini terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kita dari SMK, SPP, Snakma Muhammadiyah untuk hari ini menginformasikan tentang sekolah kita. Satu-satunya Deli Serdang dan Kota Medan Bes. Satu-satunya. Ini milik Muhammadiyah yang hari ini didampingi oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bes. Baik, untuk sekolah SMK SPP Snakma Muhammadiyah ini memiliki dua payung Bes. Payung yang pertama itu dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pendidikan. Jadi Bes, sebelum di 2008 kita itu bersama dengan Kementerian Pertanian. Selanjutnya di 2008 kita bergabung dengan Kementerian Pendidikan. Jadi hari ini Bes, untuk nama Snakma Muhammadiyah itu ada SMK, itu nama yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. SPP Snakma Muhammadiyah, Sekolah Pertanian Pembangunan dan Sekolah Peternakan Menengah Atas, itu dari Kementerian Pertanian Bes. Itu sejarah dari sekolah kita yang hari ini satu-satunya sekolah Muhammadiyah, khususnya Deli Serdang dan Kota Medan Bes. Dan kita hari ini dengan adanya sekolah peternakan ini Bes, ini sangat mendongkrak untuk swasembada pangan. Dan hari ini dengan kita masih banyak membeli daging dari luar Bes, mudah-mudahan dengan adanya sekolah SMK ini nanti Indonesia bisa swasembada pangan sendiri Bes. Amin. Ya. Baik, Bu Aisyah, ini kan Snakma Muhammadiyah menjadi salah satu amal usaha Muhammadiyah juga. Nah, apa nih yang diharapkan untuk menjadi sekolah unggulan, yang mungkin bisa dijelaskan sebagai keberadaan sekolah ini, di mana letaknya, mungkin saat ini ada berapa jumlah tenaga dan bahkan siswanya? Baik Bes, untuk sekolah SMK peternakan yang tadi kita bilangkan satu-satunya di Deli Serdang dan di Kota Medan, kita memiliki hari ini ada 3 jurusan peternakan dan 1 jurusan pertanian. Untuk peternakan itu Bes, kita SMK Pusat Keunggulan khususnya untuk agribisnis ternak unggas. Itu jurusan yang pertama. Dan ini sudah 3 tahun menjadi SMK Pusat Keunggulan untuk kompetensi kejuruannya, agribisnis ternak unggas. Selanjutnya jurusan yang kedua kita ada agribisnis ternak ruminansia. Untuk yang ketiga kita ada keperawatan hewan. Dan khusus untuk pertanian kita membuka jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Untuk saat ini Bes, khusus di sekolah Muhammadiyah kita perlu hari ini saya sampaikan bahwa adik-adik kita yang belajar itu bukan khusus dari Muslim, tapi 30% itu
beragama non-muslim. Bahkan kita juga pernah adik didik kita itu beragama Hindu. Jadi kita membuka untuk umat, kita membuka untuk seluruh kalangan yang ingin berpendidikan di sekolah kita. Selanjutnya adik-adik kita hari ini dari kelas 10 hingga kelas 12 berjumlah 271 batch. Dan dari tenaga pendidik dan kependidikan itu kita ada 32 orang batch. Untuk letaknya itu posisinya ada di Desa Tanjung Anom. Tanjung Anom ya. Kecamatannya Pancur Batu, Kabupatennya Deli Serdang. Iya. Jadi Bes, kalau dari hari ini kita siaran, itu kurang lebih kita ada 45 sampai 60 menit ke sana. Dan adik-adik kita itu Bes, bukan hanya dari kalang tempat tinggal yang dari Deli Serdang dan Kota Medan, tapi dari seluruh Sumatera Utara. Bahkan hari ini adik-adik kita kelas 10 ada yang dari Kalimantan. Ada dari Kalimantan? Ada dari Palembang, ada dari Riau dan Jambi. Iya. Itu berarti kan bahwa ya Senak Muhammadiyah ini termasuk unggulan juga ya Bu ya, karena di Deli Serdang. Diminatin juga dari provinsi lain untuk berpendidikan tempat kita Bes. Hari ini ada 4 provinsi yang hari ini adik-adik kita sedang menimba ilmu di tempat kita Bes. Dan kita sedain asrama untuk dari luar daerah Bes. Menarik sekali, ada beberapa jurusannya. Bahkan tadi Bes tanggap sedikit bahwa untuk hewan ternak pun ada perawatnya juga gitu. Iya. Jadi Bes, sahabat dakwah Muhammadiyah kita memiliki klinik hewan di sekolah. Yang klinik hewan itu sudah hewan warga untuk diobatin di klinik hewan kita. Bahkan adik-adik juga kalau praktek itu sudah tersebar di tempat warga. Bahkan dinas dari pertanian, Pakam, Kota Medan tak jarang ketika ada kegiatan kedinasan itu adik-adik kita terjun langsung untuk dikolabkan bersama kegiatan mereka. Itu sering Bes. Bahkan kemarin baru Bes lihat ada kayak seperti expo gitu ya. Expo Jokper, kita baru kegiatan Jokper 16-17 November kemarin Bes. Dan itu 14 perusahaan langsung buka gerai untuk menerima keterserapan lulusan kita Bes. Jadi 14 perusahaan itu alumni kita undang, adik-adik kita yang hari ini kelas 12 Bes, itu belum ujian semester 5 juga belum. Tapi kemarin sudah dilirik oleh perusahaan. Sudah mau ditarik ya? Sudah mau ditarik. Bahkan yang hari ini kemarin pulang magang itu sudah namanya sudah dikirim ke kita Bes. Untuk ke kami aja. Belum bisa Pak karena belum selesai pendidikannya. Nanti kita yang programnya terganggu. Dan mereka sudah nunggu adik-adik kita Bes. Ini kan seperti yang slogan dari Senak Muhammadiyah, kuliah bisa, prakteknya bisa, ya SMK bisa ya, seperti itu kira-kira. Jargon kita Bes, sahabat dakwah Muhammadiyah, kita siap wirausaha, siap kerja, siap kuliah. Iya Bes. SMK bisa. Oke, baik Bu Aisyah, terkait dengan tadi mungkin ada sedikit keunggulan-keunggulan yang disampaikan tentang SMK SPP Senak Muhammadiyah. Nah, yang keunggulan lainnya kira-kira seperti apa? Selain mungkin ada asrama, ada tempat prakteknya langsung juga, ada. Baik, seperti ini Bes, untuk di SMK SPP Senak Muhammadiyah Bes, sejak 2020 kita itu menjadi sekolah Center of Excellence. Iya, yang sebelumnya kita juga revitalisasi. 2021 kita sekolah pusat keunggulan. 2022 kita sekolah pusat keunggulan sampai sekarang 2023. Selanjutnya Bes, di sekolah itu kita memiliki peer langsung teaching factory itu dengan perusahaan internasional yaitu Japa Compete. Jadi kita itu secara berkala sampai saat ini Bes, teaching factory kita itu terus bergulir. Yang adik-adik itu perusahaan kita pindahkan ke sekolah. Iya, jadi adik-adik itu magangnya itu 95% itu memang adopsi dari perusahaan. Seperti itu, hanya saja ke 5%-nya dia masih keterikatan belajar. Seperti itu Bes. Jadi perusahaan itu memindahkan perusahaannya ke sekolah, itu yang kita lakukan. Dari hulu sampai hilir dia melakukan praktek itu mengurusin kalau kita yang teaching factory yang dengan Japa itu agribisnis ternak unggas, yaitu di ayam boiler 10.000 ekor. Jadi dari dia pencucian kandang sampai dia panen lagi itu langsung adik-adik yang melakukan Bes. Mereka udah bisa melaksanakan itu ya? Sudah bisa Bes. Jadi ya memang seperti jargonnya bisa masa depan cerah lah ya? Masa depan cerah. Insya Allah Bes, insya Allah. Terkait dengan berdirinya dari Senak Rumah ini itu tahun berapa ya Bu?
Untuk tahun berdirinya itu Bes, itu 1976 dan pertama kali itu Bes, itu letaknya bukan di Tanjung Anom Bes. Jadi di mana nih Bu? Ceritakan. Inilah Bes. Berdirinya pertama kali itu di Jalan Sutrisno dan itu sekarang ini yang menjadi sekolah MAM. Itu dulunya sekolah Snakma Muhammadiyah dan ketika kita telusuri sejarahnya Bes, ternyata Rektor UMSU itu dulu adalah tata usahanya Snakma Muhammadiyah yang pertama kali. Iya. Jadi dulu itu di Sutrisno itu pagi di sekolah buat sekolah Alia, sorenya untuk sekolah Snakmanya. Itu letak pertama kali di Jalan Sutrisno tahun 1976. Selanjutnya Bes di tahun berjalan 1980 itu berpindah ke Darussalam. Makanya SMP Darussalam Muhammadiyah itu Bes. Itu masih ada item rekening listriknya itu pakai nama sekolah kita. Iya, itu untuk mengenang bahwa Snakma pernah di sana, Bes. Iya. Tetap dibuat itu ya. Tetap dibuat sampai sekarang kita ke sana, mereka kalau kita ke sana Snakma, ini Snakma masih tetap ada di sini. Seperti itu, Bes. Selanjutnya tempat ketiga itu di Perguruan Muhammadiyah Tanjung Sari. Kenapa harus berpindah, Bes? Karena memang sekolah peternakan pertanian ini kan, Bes, itu harus memiliki tempat yang cukup untuk adik-adik bisa lakukan action langsung praktek. Dan akhirnya Muhammadiyah berpikir untuk bagaimana terakomodirnya praktek adik-adik yang akan berpendidikan, sehingga dipilihlah Tanjung Anom dengan luas tanah 2,96 hektar itu, Bes. Itu bisa mumpunin untuk adik-adik sekolah dan langsung praktek, Bes. Jadi tempat keempat lah itu di Tanjung Anom. Tempat keempat. Di tahun 1981, Bes. Insya Allah nggak pindah lagi karena udah strategis kayaknya, Bu. Iya, sepertinya seperti itulah, Bes. Karena di situ juga sudah mumpunin untuk praktek, untuk teaching factory, ada semua di situ, Bes. Oke, terkait dengan udah berdiri sejak 1976, alumni yang dicetak dari Snakma ini sudah berapa banyak dan kira-kira penyebaran alumninya itu seperti apa kira-kira? Untuk alumni, Bes, saat ini sudah sampai ke alumni angkatan 44, Bes. Angkatan 44? Iya, angkatan 44 yang kita selesaikan di tahun 2022 kemarin. Untuk cetakan alumninya sudah pernah menjadi tak jarang yang menjadi kepala dinas, bahkan kepala dinas Sumatera Utara untuk peternakan itu alumninya Snakma, Bes. Iya, dan tersebar di beberapa daerah untuk dokter hewan itu banyak yang dari alumni Snakma. Dan hari ini juga beberapa alumni itu, Bes, sudah memiliki perusahaan sendiri dan memiliki usaha sendiri. Dan untuk alumni kita juga dorong yang pertama itu kita punya jargon wirausaha, Bes. Kenapa wirausaha? Supaya tidak menyempitkan lapangan pekerjaan. Dan hari ini itu yang pertama kali kita dorongkan untuk adik-adik dari SMK. Selanjutnya, Bes, untuk siap kerja, hari ini siap perusahaan itu sudah memang menunggu adik-adik kita sebelum adik-adik selesai di pendidikan. Dan kita dorong juga alumni kita untuk berkuliah. Jadi beberapa universitas termasuk Syah Kuala, Polbangtan itu mitra-mitranya kita yang siap adik-adik jika ingin kuliah terbuka. Peternakan Andalas itu juga adik-adik beberapa kuliah di tempat itu. Oke. Masih terkait fasilitas-fasilitas yang ada tadi kan ada asramanya, itu bisa menampung berapa banyak? Untuk asrama saat ini, Bes, kita memiliki 4 pintu yang bisa menampung kurang lebih 25-30 orang. Itu. Tapi khusus laki-laki, Bes. Khusus laki-laki. Khusus laki-laki di dalam asrama sekolah. Untuk adik-adik yang putri yang dari luar daerah kita siapkan ada rumah dari bapak ibu guru atau rumah warga itu ada, Bes. Jadi tidak perlu kesulitan untuk mencari tempat tinggal ketika adik-adik dari daerah ingin pendidikan di tempat kita. Jadi kita sudah siapkan itu, Bes. Kalau untuk ruang lokalnya sendiri ada berapa banyak? Rombel kita ada 9, Bes. RPS kita ada 4. Teaching factory di semua lini kita sudah punya. Untuk unggas ada teaching factory khusus. Untuk ruminansia itu ada teaching factory ruminansia. Untuk perawatan hewan kita punya teaching factory klinik hewan. Dan untuk ATPH kita punya lahan yang cukup untuk mereka praktek. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak berkunjung ke
Snack Muhammadiyah ya, insya Allah nanti kita akan langsung terjun gitu ya. Tapi kita tahan dulu perbincangan kita Bu Aisyah. Kita break sejenak. Jadi buat sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan kemana-mana dulu karena ini sangat menarik sekali. Jadi buat kamu yang mungkin punya anak yang ingin melanjutkan sekolahnya, bingung mau kemana, jurusannya apa, mau ke otomotif atau komputer, udah banyak sekali. Dan SMK SPP Snagma Muhammadiyah ini bisa menjadi salah satu referensi karena sekolah ini menjadi sekolah unggulan. Dalam podcast Infomu, sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan notifikasi loncengnya supaya ketika kita upload video-video terbaru, kamu akan langsung mengetahuinya dan bisa menontonnya, supaya channel Muhammadiyah Sumut Channel ini bisa lebih berkembang lagi. Bu Aisyah, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Oke. Sangat menarik sekali nih Bu. Tapi melihat SMK SPP Snagma Muhammadiyah ini, pastilah ada sekolah-sekolah lain yang sejenisnya itu. Nah, keberadaannya di tengah-tengah sekolah sejenis di Sumatera Utara, bagaimana ini SMK SPP Snagma Muhammadiyah ini? Baik, Bes. Untuk keberadaan kita di tengah-tengah sekolah SMK peternakan, kita itu ada beberapa sekolah negeri dan beberapa sekolah swasta. Dan hari ini, Bes, sudah ada juga beberapa sekolah baru yang memang melihat peluang sekolah peternakan ini beralih dari SMK lain ke sekolah peternakan. Untuk Snagma Muhammadiyah khususnya, kita ini kelebihannya yang pertama, kita memiliki teaching factory. Teaching factory khusus untuk 10.000 ekor ayam broiler, yang mungkin baru satu sekolah peternakan yang ada di Sumut itu memiliki sama seperti kita. Teaching factory. Teaching factory-nya. Selanjutnya untuk Snagma Muhammadiyah ini juga baru-baru ini didatangin oleh SMK yang sejenis, bahkan bukan hanya Sumatera Utara, dari sekolah peternakan Sare Aceh itu sudah datang ke tempat kita untuk belajar teaching factory kita. Ya, jadi bukan hanya dari Sumatera Utara saja, dari sekolah SMK Negeri Sare Aceh sudah datang ke tempat kita untuk berstudi banding teaching factory kita. Selanjutnya dari sekolah Negeri 1 Pagaran itu juga sudah datang ke tempat kita untuk mengadopsi teaching factory kita, yang hari ini mereka belum memiliki teaching factory seperti kita. Dan beberapa sekolah swasta juga, Bes, kita hari ini punya program untuk bagaimana nanti sekolah kita bisa menjadi inspirasi, terutama khususnya remaja-remaja milenial yang hari ini belum cinta dengan peternakan ini. Nanti dengan datang ke sekolah kita, mereka mencintai tentang peternakan dan pertanian ini, Bes. Oke. Berarti bisa dibilang SMK Snagma Muhammadiyah ini nggak merasa tersaingi, justru menjadi barometer ya Bu ya? Untuk tersaingin sudah pasti tidak, Bes. Karena dari tim-tim kawan-kawan
untuk ke sekolah Snakma Muhammadiyah ini mengadopsi, kita sangat welcome karena kita di dunia pendidikan kita siap berkolaborasi, berbagi kepada siapapun. Oke, siap. Tapi kalau melihat perkembangan dari Snakma Muhammadiyah ini terus berkembang, mungkin apa lagi yang ingin dikembangkan untuk Snakma Muhammadiyah ini? Khusus untuk sekolah kita, dengan jargon kita siap wirausaha. Hari ini itu satu poin, bagaimana adik-adik ketika di sekolah kita, kita punya teaching factory ini, adik-adik yang kelola kita siap berbagi kepada mereka ketika kita mendapatkan hasil. Supaya apa? Dengan hari ini mungkin adik-adik nanti berpikir ketika mau buka wirausaha punya masalah di modal. Jadi sejak sekolah di Muhammadiyah, di Snakma Muhammadiyah, kita siapkan dia nanti ketika dia dapat tiket di teaching factory kita, hasilnya itu kita siap berbagi ke dia. Jadi itu kalau ayam boiler ini sahabat dakwah Muhammadiyah, kita dari hulu sampai hilir itu panennya nanti kurang lebih 40 hari. Dari penyucian kandang sampai 45 hari. Selanjutnya nanti setelah 45 hari ini kita juga siap berbagi hasil dengan adik-adik supaya dia menabung. Jadi satu siswa itu nanti ketika kita bagi hasil itu dari 700.000 sampai 2 juta sekali periode dia akan dapatkan. Jadi nanti ini yang kita akan arahkan ke adik-adik, sekali periode dia bisa dapatkan seperti itu, dia untuk menabung, sehingga nanti mungkin tahap awal ketika dia berminat jadi wirausaha, kalau dia terkendala modal ini sudah terjawab. Seperti itu. Selanjutnya untuk bekerja, siap sekali dengan inovasi kita. Terus gandeng perusahaan-perusahaan yang ada skala nasional maupun internasional, skala UMKM pun kita ada untuk adik-adik belajar berbisnis jadi entrepreneur. Itu kita terus gandeng supaya penyaluran lulusan nanti ya sudah menunggunya perusahaan itu untuk adik-adik kita keterapan lulusan. Sahabat dakwah hari ini kita punya 36 kemitraan dengan perusahaan internasional maupun nasional untuk adik-adik bisa nanti transfer ke situ. Selanjutnya inovasi yang mau kita gebrak juga, kita akan mendatangi universitas-universitas untuk adik-adik bukan hanya dapat beasiswa yang katanya ada 25%, 50%, tapi bisa 100%, bahkan mendapatkan uang saku. Sehingga adik-adik mungkin nanti berminat untuk pendidikan lanjut, dia nggak terkendala dengan bagaimana pendidikanku ketika saya tidak memiliki keuangan yang baik dari orang tua. Ini juga kita akan terus garap untuk kita bisa memberikan kepada adik-adik gimana nanti nasib dia ke depan setelah selesai dari Snakma. Dan kita juga terus ikat dengan kebersamaan dalam ikatan alumni. Berarti programnya ini seperti mengajak para siswanya ini untuk berkunjung ke universitas-universitas seperti itu apa gimana? Gini Bes, kita akan dengan sekolah vokasi hari ini kita didampingin universitas. Kita mungkin akan berharap membuat kesepakatan kerjasama. Hari ini kita punya pendampingan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan beberapa universitas yang hari ini sudah contohnya Wes, kalau adik kita itu kuliah di Polbangtan, itu tidak perlu mereka masuk asrama tapi tidak perlu membayar uang asrama. Gitu. Iya, pendidikan mereka juga sudah di-cover oleh negara. Jadi adik-adik kita itu salah satu contohnya. Itu di-cover semuanya. Mungkin yang mereka harus siapkan ketika mereka pulang ke rumah untuk menuju ke lokasi kuliahnya itu mungkin transportasinya. Tapi kalau uang saku dan sebagainya mereka sudah dapatkan. Oke. Nah tadi kita bahas juga kerjasama. Nah di bidang industri seperti apa kerjasama yang dilakukan antara Snakma dengan dunia industri ini? Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, untuk kerjasama antara Snakma dengan industri itu yang pertama itu untuk kerjasama di bidang praktek kerja lapangan PKL. Karena SMK saat ini kita pusat keunggulan, minimalnya itu 6 bulan adik-adik harus magang di perusahaan. Dan kita punya trik ketika magang di perusahaan itu dari semester 3 sampai semester 5. Dengan 3 semester ini mereka berputar tidak boleh di perusahaan yang sama. Jadi mereka setelah selesai dari sekolah itu mereka sudah kenal beberapa perusahaan yang mereka masukin. Itu pertama kita dari praktek kerja lapangan. Selanjutnya kita juga bekerja sama dalam hal guru tamu. Dari praktisi yang ada di industri itu kita hadirkan juga ke sekolah untuk bertemu adik-adik langsung ke sekolah
bagaimana dia menceritakan bagaimana di perusahaan itu sebelum adik-adik pergi magang. Jadi sudah ada gambaran. Ketika dia pergi magang, dia pernah lihat dan dia jadi tidak awam lagi dengan bagaimana perusahaannya, bagaimana sistemnya. Itu praktisi industri kita turunkan. Selanjutnya dalam hal penyelarasan kurikulum. Jadi kita sekarang mengadopsi kurikulumnya itu lebih banyak adopsi dari industri. Karena kita SMK. Jadi adik-adik itu sudah dibekalin dengan kurikulum yang industri inginkan. Sehingga nanti dia siap tempah. Selanjutnya guru magang. Kita juga tetap update guru kita dengan magang di perusahaan. Karena perusahaan itu terus berkembang setiap saat. Seperti itu. Dan di akhir semester 6-nya adik-adik, untuk uji kompetensi kejuruan itu bukan dari pihak guru, tapi dari industri langsung yang akan memberikan penilaian kepada adik kita. Iya, dan mereka menandatangani nilai berapa yang harus dibawa adik-adik saat nanti lulus. Begitu sahabat dakwah Muhammadiyah. Baik. Tapi terkait dengan mungkin ini kan terus berkembang Snagma Muhammadiyah. Kalau kita tahu seiring berkembangnya zaman, masyarakat itu seperti apa melihat dari Snagma ini perkembangan? Untuk masyarakat hari ini dengan kita pusat keunggulan, kita punya kewajiban untuk mengimbaskan sekolah Snagma kepada masyarakat. Hari ini kita membuka diri untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat. Seperti kemarin kita ada expo Job Fair, itu kita libatkan masyarakat untuk hadir ke Snagma melihat. Kita punya alumni Snagma memang, tapi kita juga bukakan ke mitra kita. Butuh nggak mitra kita bukan hanya alumni Snagma. Misalnya administrasi di perkantoran itu kan kita tidak jurusan kita tapi kita buka untuk masyarakat menerima lapangan pekerjaan untuk administrasi, sehingga masyarakat terimbas dengan adanya Snagma. Mereka juga bisa mencari pekerjaan Snagma dengan jurusan yang bukan peternakan. Adik kita mitrakan itu sama perusahaan. Mohon mitra kita hari ini punya masyarakat, apa yang bisa kita berikan? Kita akan terima lapangan pekerjaan untuk administrasi misalnya, seperti itu. Jadi itu kita buka, semalam juga kita lakukan seperti itu. Tapi kan mungkin kalau dulu mungkin ada orang tua bertanya mau kerja apa nanti ke depannya kan gitu. Ya, apakah jadi peternak saja kah? Nah, mungkin apa yang bisa mengubah mindset dari masyarakat itu bahwa ketika si anaknya sekolah di situ ya bukan ya bisa siap berwirausaha dan lain sebagainya. Mungkin apa yang bisa disampaikan? Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, untuk sekolah Snagma Muhammadiyah hari ini punya visi dan misi menjadi yang pertama itu selain anak didik yang memiliki karakter keimanan, karakter akhlak, kita juga siapkan mereka jadi entrepreneur. Artinya ketika sekolah di peternakan bukan harus jadi peternak anak kandang dan lain sebagainya, tapi kita juga akan didikan anak kita menjadi entrepreneur muda. Artinya nanti kalau dia jadi peternak, dia bisa jadi pemikirnya bagaimana menjadi peternak milenial. Karena hari ini peternak itu tidak harus langsung ke kandang membersihkan kandang, tapi dengan update teknologi dia bisa kontrol aja. Iya, untuk bagaimana kandangnya nanti bisa bersih, bagaimana pakan itu bisa dia memelihara. Kalau kita kan 10.000 ekor ayam betul, itu tak harus pakan itu diberikan satu-satu ke ayam, tapi dengan update teknologi dia kontrol panelnya, dia kontrol suhunya, dia cukup kontrol aja. Itu kita ajarkan menjadi peternak-peternak milenial dan menjadi entrepreneur. Oke, menarik. Bentuk kerjasama yang dilakukan tadi dunia industri, nah dengan pemerintahan atau yang lainnya, apakah ada ini? Baik hari ini kita menggandeng yang pertama Dinas Pendidikan untuk bagaimana bisa mensupport kita di sekolah kita untuk sarana prasarana. Selanjutnya kita juga menggandeng pemerintahan di sekitar kita. Bahkan kita bekerja sama juga dengan elemen pemerintahan di kecamatan dengan adik-adik ini punya skill bisa dipercaya untuk misalnya kegiatan 17 Agustus ini adik-adik terjun untuk sebagai tim paskibra. Selanjutnya kalau ada kegiatan dari kedesaan yang memang butuh kepanduan, adik-adik siap. Bahkan kemarin kegiatan PMK yang terjadi di Sumut itu sangat luar biasa. Adik-adik kita digandeng oleh Polda untuk bagaimana bisa berkolab untuk
menyelesaikan permasalahan PMK yang kemarin Polda juga turun. Jadi adik-adik kita collab dengan mereka. Dinas Pertanian juga adik-adik collab untuk bagaimana kemarin PMK yang ada di Sumut, karena kemarin sempat marak khususnya Deli Serdang. Seperti itu. Oke. Menarik sekali nih Bu Aisyah. Tapi dari tadi kita berbincang tentang Snakma-nya. Mungkin kita beralih ke penerimaan siswa baru. Mungkin di tanggal berapa nih Bu? Baik, Bes, kita sudah menerima siswa baru itu dari 01 Desember. Oh, oke. Jadi sekolah kita itu dari Oktober sudah didatangin. Bahkan Oktober udah didatangin. Belum buka. Ya, jadi biasanya itu adik-adik karena ini sekolah peternakan, keluarganya nanti kalau dia minat pas nanti ke Medan itu mengunjungi sekolah kita, Bes. Lihat dulu kan gitu. Kenapa harus lihat dulu? Karena dari daerah mungkin nanti akan memastikan fasilitas asramanya. Tapi insya Allah kita siap, Bes. Dan yang sudah datang itu dari berbagai daerah. Kemarin dari Langkat itu sudah datang mengunjungi sekolah kita. Dari Palas. Dari Palas, iya. Jadi, Bes, kita sudah buka pendaftaran sejak 01 Desember. Dan kita bisa dilakukan dengan cara online. Bisa online? Bisa online. Mana nih, Bu? Ada situs dari kita, buka web Snakma, nanti akan ada formulir pendaftaran, bisa nanti diisi, dan di situ semua ada nomor kontak kita juga. Iya, kita sudah buka. Oke, nanti mungkin informasi lebih lengkapnya bisa kita dapatkan nanti di kita taruh slide-nya gitu. Iya, sahabat dakwah Muhammadiyah, nanti kita akan informasikan untuk website kita, formulir pendaftaran. Yang pasti hari ini, ayo sahabat dakwah Muhammadiyah yang memiliki minat di sekolah peternakan, khususnya keluarga, adik-adik atau lain sebagainya, tetangga yang hari ini nggak tahu sebenarnya minat di peternakan, tapi ada nggak sekolah peternakan gitu. Kita ada, letaknya di Deli Serdang, dan kita siap nanti untuk adik-adik collab untuk pendidikan di tempat kita. Oke, baik. Sahabat dakwah Muhammadiyah, ini perbincangan yang sangat menarik sekali karena untuk membangun para siswa-siswa ke depannya untuk mempunyai masa depan yang cerah, khususnya di bidang peternakan dan pertanian mungkin. Closing statement-nya Bu Aisyah terkait dengan membangun sekolah peternakan yang unggul untuk tema kita di hari ini. SMK bisa, SMK hebat, Snakma siap wirausaha, siap kerja, siap kuliah. Oke, singkat, tepat, padat ya. Insya Allah alumni dari Snakma Muhammadiyah pasti bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi bangsa dan negara ini. Amin. Terima kasih Ibu Aisyah. Baik, makasih Wes juga kesempatan yang diberikan kepada kita dari SMK SWP Snakma Muhammadiyah. Oke, mudah-mudahan sukses terus untuk program kerjanya ya. Apalagi ini lagi sibuk-sibuknya penerimaan siswa baru ya. Kuotanya berapa banyak Bu kalau bisa? Kuotanya untuk tahun ini kita buka 200 orang. Ingat sahabat dakwah Muhammadiyah, daftarkan segera anaknya kamu yang mau sekolah kejuruan di bidang peternakan. Snakma Muhammadiyah adalah jawabannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Bes Nugra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.